Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman sekalian, kita lanjut lagi kajian sirah nabawiyah kita. Setelah kemarin kita sudah bahas tentang delegasi-delegasi yang datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pada kesempatan ini kita akan bahas beberapa peristiwa. Satu diantaranya adalah Abu Bakar itu pernah menjadi Amirul Hajj. Amirul Hajj di sini adalah pemimpin kaum muslimin di dalam mengerjakan ibadah haji. Makanya biasanya di setiap negara tuh kalau berangkat haji sekarang tuh ada namanya Amirul Hajj. Kalau kita Amirul Hajj-nya itu ya Menteri Agama. Nah, maka pada saat itu tahun ke-9 Hijriah, pada saat dulu ketika penaklukan kota Makkah, Nabi itu tidak sempat melaksanakan haji. Beliau hanya umroh. Maka kemudian pada tahun ke-9 Hijriah, Rasul itu memerintahkan Abu Bakar untuk menjadi Amirul Hajj. Jadi mereka berangkat jelas di bulan Dzulhijjah ke Makkah untuk melaksanakan ibadah haji. Ada dalam beberapa riwayat jumlahnya 300 orang. Mereka bawa kurbannya itu 20 ekor onta pada saat itu. Maka kemudian surat Al-Bara'ah Al-Bara'ah itu turun setelah mereka berangkat untuk melaksanakan ibadah haji. Itu pada saat itu. Di hari Nahar, itu pada hari ke-10 Dzulhijjah turun surat itu. Maka kemudian awal surat Al-Bara'ah ini memang menegaskan tentang pemisahan diri dari paganisme, dari kejahiliaan yang dulu dilakukan oleh kaum musyrikin di kota Makkah, yaitu penegasan larangan haji bagi kaum musyrikin setelah tahun ke-9 Hijriyah. Artinya kan dulu mereka masih bisa melaksanakan haji, walaupun hajinya kaum musyrikin beda dengan kita. Jadi cara haji mereka itu dipenuhi dengan simbol-simbol paganisme yang dulu dilaksanakan oleh nenek moyang mereka. Maka pada tahun ke-9 Hijriah itu sudah jelas muncul atau turun pemisahan diri. Yang berarti mereka itu tidak boleh melaksanakan lagi haji secara tradisi jahiliyah mereka. Harus berdasarkan syariat Islam pada saat itu. Ayatnya itu kan jelas, bara'atum minallahi wa rasulihi ilal ladzina ahadtum minal musyrikin. Bahwasanya inilah pemutusan. Inilah pemutusan perhubungan dari Allah dan Rasulnya terhadap orang-orang musyrik. Nah, jadi pada saat itu dakwah Islam itu lebih kurang 22 tahun. Potensi dan segala upaya sudah dikerahkan pada saat itu. Maka kemudian pada saat itu kan masih ada kaum musyrikin yang masih menyembah berhala pada saat itu. Masih ada yang tawaf di Baitullah. Maka pada saat itu masih melaksanakan ibadah haji dengan tata cara jahiliyah. Maka kemudian pada waktunya sudah saatnya mereka kemudian dipisahkan, atau kemudian sanksi terhadap mereka yang kemudian menolak Islam pada saat itu berarti tidak boleh melaksanakan haji dengan tradisi jahil lagi. Itu sudah kemudian diturunkan dengan surat Al-Bara'ah ini. Maka kemudian tadinya delegasi, sekarang dikirimkan delegasi yang dulu kita bahas. Jadi daerah-daerah terpenting itu yang kemudian dia terpencil itu dikirimkan juru dakwah ke sana untuk menyampaikan risalah
Islam seperti Abu Musa al-Asy'ari, ya, kemudian Mu'adz bin Jabal, ya, ini termasuk teman-teman sekalian nama-nama yang diutus oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, sebelum haji wada, ya, sebelum haji yang terakhir. Ya. Tapi yang luar biasanya, beliau itu memberikan pesan kepada Mu'adz bin Jabal dan Abu Musa al-Asy'ari, permudah, jangan persulit. Ini Masya Allah, ya. Sampaikan kabar gembira, jangan kemudian membuat orang lari dari agama ini. Ini dalam Sahih Bukhari disebutkan. Permudah, jangan mempersulit. Kasih kabar gembira, jangan buat orang lari. Ya. Absyir, ya, jangan bikin orang lari. Ya. Maka kemudian memang konsep dakwah ini harus dilakukan dengan cara yang baik. Jangan kemudian dengan cara yang justru membuat orang itu justru lari dari agama ini. Ya. Menampilkan wajah Islam harus ditampilkan dengan akhlak yang baik. Ya. Harus ditampilkan dengan karakter yang baik. Maka sedih juga kadang kalau kita mengingat dulu Abdullah ibnu Rawaha, ya, diperintahkan untuk pergi ke Khaybar untuk menaksir kharaj. Kharaj ini pajak atas tanah terhadap non-muslim. Kebetulan yang mau ditaksir ini adalah Yahudi Khaybar. Ya. Jadi sebelum Abdullah ibnu Rawaha datang, mereka tuh sudah ngumpulin emas, perhiasan, semua dikumpulin. Bayangkan, datang mereka bilang, ambillah ini dan kurangi taksiranmu terhadap kharaj kami. Itu jawaban dari Abdullah ibnu Rawaha. Itu sampai kemudian menjadi pukulan bagi manusia yang hidup di zaman sekarang. Wallahi, demi Allah, kalian ini adalah umat yang kemudian paling saya benci. Tapi kebencianku kepada kalian tidak sampai kepada membuat diriku berlaku tidak adil kepada kalian. Ini haram dan saya tidak mau terima. Maka pada saat itu pendeta Yahudi mengatakan, bihadza qamat samawati wal ard. Dengan inilah langit dan bumi ditegakkan, katanya. Akhlak seorang muslim yang menolak suap pada saat itu, akhlaknya berbicara lebih banyak dari kata-katanya. Ya. Maka sebenarnya ini yang harus kita kedepankan. Ya. Maka pada saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengirimkan utusan-utusan di daerah-daerah terpencil. Ya. Beliau katakan, engkau akan mendatangi suatu kaum yang tidak mengenal Allah. Ya. Datangi mereka dengan baik. Ya. Ajak mereka untuk bersaksi tiada Tuhan yang disembah selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Sampaikan kepada mereka tentang kewajiban salat 5 waktu, ya. Kemudian sampaikan bahwa kemudian Allah memerintahkan mereka untuk mengeluarkan zakat, ya. Maka kemudian dakwah sudah mulai dilakukan. Delegasi-delegasi diutus, ya. Termasuk Khalid bin Walid itu dikirimkan ke daerah Yaman. Cukup jauh, ya, Khalid bin Walid pada saat itu, ya. Kemudian beliau mengirimkan Ali bin Abi Thalib untuk menggantikan Khalid, ya. Ali sempat bermukim di sana selama beberapa waktu, kemudian Ali kembali lagi, ya. Pada saat itu beliau berhasil untuk berdakwah di kabilah Hamdan pada saat itu. Nah, jadi Abu Bakar pernah menjadi Amirul Hajj, ya. Pada saat Abu Bakar berhaji, turunlah surat Al-Bara'ah, surat yang memutus antara kemusyrikan, ya, bahwa mereka nggak boleh lagi melaksanakan haji dengan tradisi-tradisi jahiliyah mereka, ya. Mereka ini kan tawaf itu nggak pakai baju. Ada yang nggak pakai baju, ada yang hanya bisa tawaf kalau bajunya masih baru. Ya, ini kan tata cara haji yang salah karena dilakukan berdasarkan tradisi jahiliyah. Nah, setelah itulah bahwa kita mengenal haji wada. Ya. Haji wada merupakan haji
pertama dan terakhir. Ya. Nabi Muhammad ini hajinya cuma 1 kali, yaitulah haji pertama dan haji yang terakhir. Ya. Jadi jelas haji ini termasuk salah satu rukun Islam yang kelima. Ya. Jadi tahun ke-10 Hijriah, ya, ibadah haji ini diwajibkan, ya, itu pada tahun ke-10 Hijriah. Tapi ada juga riwayat yang bilang 9, ada yang bilang 6. Nah, ini karena perbedaan riwayat yang kemudian muncul pada saat itu. Ya, ini ditulis oleh Ibnu Katsir di dalam kitab Bidayatun Nihayah. Ya, bagaimana perbedaan riwayat di dalam tahun keberapa haji diwajibkan, ada yang bilang 6, 9, ada yang bilang ke 10. Nah, tahun ke-10 Hijriah teman-teman, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ini mengumumkan bahwa beliau akan mengerjakan ibadah haji. Ya, ini haji yang pertama dan terakhir. Ya. Setelah beliau hijrah ke Madinah. Jadi hajinya itu dimulai dari mana? Madinah. Ya, nanti memang tata cara beliau itu luar biasa. Mereka berangkat itu tanggal 5 Dzulqa'dah. Tanggal 5 Dzulqa'dah. Ini perjalanannya memang lumayan jauh itu. Ya, pada saat itu. Sehingga ketika kabar berhembus bahwa Nabi Muhammad mau haji, itu semua orang berkumpul. Masya Allah, ya, bayangkan puluhan ribu orang itu datang ingin melaksanakan haji bersama Nabi. Ya, ada riwayat beliau itu berangkat setelah sholat di Masjid Nabawi. Ya, beliau itu jalan kaki ke Bir Ali atau sekarang kita kenal Dzul Khulaifah. Ya, beliau dari malam di situ Isya, subuh, ya, setelah itu baru kemudian mereka berangkat. Ya, itu berangkatnya cukup luar biasa. Ya, yang luar biasa bagaimana mereka berihram, menjaga larangan-larangan ihram. Ya, mungkin zaman sekarang orang dari Madinah sudah berihram, naik bis AC, teman-teman, ya, nyaman. Mereka nih berihram dari Madinah naik onta, panasnya luar biasa, Masya Allah, ya, luar biasa. Itu maka nanti memang Nabi ini hajinya cuma sekali, ya, sehingga kemudian ulama itu mencoba betul-betul mencari manasik yang dilakukan Nabi dari berbagai riwayat, karena ini cuma 1 kali, ya. Nabi nggak haji beberapa kali, tapi cuma 1 kali, ya. Jadi wajar jika kemudian dalam manasik ini nanti ada sedikit perbedaan riwayat. Ala kulli hal, ya, Nabi ketika wukuf di Arafah itu turun ayat, ya, ini surat Al-Maidah ayat yang ketiga. Ini teman-teman pasti hafal ayat ini, al-yauma akmaltu lakum dinakum, ya, wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Ya. Pada hari ini aku sempurnakan untuk kalian agamamu, ya. Aku cukupkan kepada kalian nikmatku, ya, dan aku ridhoi Islam jadi agamamu. Nah, ayat ini turun tuh oleh sebagian sahabat dianggap sebagai satu pertanda, ya. Kalau sudah disempurnakan, ya, sudah diridhoi agama ini, berarti tidak lama lagi yang ditugaskan dipanggil. Nah, maka kaum muslimin pada saat itu manasik hajinya itu langsung dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bayangkan, Nabi itu ketika beliau berhaji, ya, pada saat itu beliau memotong sekitar 100 ekor kambing. Masya Allah, ya, 100 ekor. Ya, jadi kadang-kadang, ya, kita nih menghidupkan sunnah, tapi ambil yang gampang-gampang. Ya, sekali-sekali 100 ekor lah, ya. Atau sekali ambillah
mahar yang dilakukan seperti kepada Khadijah, ya. Kambingnya sebanyak yang beliau sembelih gitu ya. Nah, maka kemudian Nabi SAW itu melaksanakan haji, teman-teman sekalian, hanya satu kali yang kita sebut dengan haji wada. Jadi memang luar biasa karena di dalam haji wada ini itu syarat sekali dengan penjelasan tentang hukum-hukum syar'i. Itu banyak sekali teman-teman sekalian ya, memang yang berkaitan dengan manasik jelas ya. Kemudian yang berkaitan dengan wasiat-wasiat Nabi itu juga banyak. Ya, hukum-hukum yang kemudian beliau sampaikan ketika khutbah di Arafah ini juga banyak sekali. Maka ulama itu memperhatikan betul riwayat-riwayat itu ya, agar kemudian mereka bisa menjadikan sebagai hujah mereka di dalam masalah-masalah tersebut ya. Maka buku-buku fikih dan hadis itu serta buku manasik itu banyak sekali ya. Ya wajar Nabi haji cuma satu kali, ada yang melihat dari sisi sini, ada yang melihat dari sisi sini ya. Jadi haji ini memang satu ibadah yang sifatnya tuh fi'liyah ya. Dia lebih berkisar pada gerakan ya, fisik ya, sama kayak misalnya orang tawaf ya. Kalau misalnya sholat gak baca surat Al-Fatihah sah atau tidak? Tidak sah. Tapi kalau teman-teman sekalian tawafnya nggak baca apa-apa, cuman ngeliatin orang. Misalnya ngeliatin nih orang Arab gede-gede amat ini ya, tingginya jenggotnya lebat-lebat amat ini ya. Sampai selesai nggak baca apa-apa, sah atau tidak sah ya, karena memang dia lebih kepada gerakan. Artinya banyak sekali hukum yang muncul di dalam haji wada ini. Ala kulli hal, haji tahun itu memang haji yang cukup banyak dihadiri oleh kaum muslimin. Ya, itu ketika Nabi berkhutbah dalam khutbah wada, itu betul-betul disimak oleh mereka ya, di tengah-tengah hari tasyrik ya. Kita coba lihat isinya ya. Di sini dikatakan bahwasanya darah dan harta kalian haram atas kalian. Sebagaimana hari ini, kata Nabi SAW, bulan ini dan negeri ini. Ya. Seluruh perkara jahiliyah, kata Nabi, sudah dihapus di bawah telapak kaki ini. Ya. Artinya dari sekarang sudah tidak boleh lagi ada perkara jahiliyah yang kemudian dilakukan. Ya. Demikian kata Nabi, pertumbuhan darah pada masa jahiliyah sudah ditutup. Ya. Maka kemudian pada saat itu ya, seluruh praktik riba jahiliyah ditutup. Jadi antum bisa bayangkan Nabi dalam khutbah wadanya mengatakan riba jahiliyah ditutup. Kenapa masih ada riba jahiliyah zaman sekarang? Yang melakukan berarti dia menafikan sendiri khutbah yang disampaikan oleh Nabi SAW di Arafah. Ya. Bahkan beliau katakan riba yang pertama dihapus adalah riba yang dilakukan oleh Abbas bin Abdul Muthalib dulu. Ya, seluruhnya dilah dihapus. Ya, bahkan beliau mengatakan ittaqillaha fi nisaikum. Ya, bertakwalah kalian dalam perkara wanita. Ya. Fa inna akhadtumuhunna bi amanatillah. Kalian mengambil mereka dengan status amanah. Ya. Wastahallakum furujahunna bi kalimatillah. Ya. Dihalalkan kehormatan mereka dengan kalimah Allah. Masya Allah. Hak kalian yang wajib mereka lakukan adalah mereka tidak boleh memberikan kepada yang kalian benci ke atas ranjang kalian. Ya, ini nasihat-nasihat beliau kepada manusia pada saat itu. Wastausu binisa'i khairan. Ya, beliau berwasiat berbuat baiklah kepada wanita. Ya, walaupun memang di luar khutbah wada Nabi ini memang mengatakan khiyarukum khairukum wa altafukum fi ahli. Yang paling terbaik di antara kalian adalah yang paling baik memperlakukan keluarganya termasuk istrinya. Ya. Maka beliau ini dalam wasiat-wasiatnya itu sangat kemudian memerintahkan ya, termasuk dalam khutbah wada
beliau memerintahkan agar memperlakukan dengan baik seorang wanita. Ya, jadi wanita-wanita zaman sekarang seharusnya bersyukur bahwa Nabi gitu, beliau menyampaikan khutbah wada, di antaranya adalah wasiat agar kita berbuat baik kepada seorang wanita. Ini Masya Allah sekali. Nah, maka kemudian pada saat itu beliau kemudian menasihati ya, yang wajib dipenuhi ya makanan, pakaian mereka dengan cara yang ma'ruf ya, itu disebutkan oleh Nabi. Ya, beliau katakan aku telah meninggalkan kepada kalian ya satu perkara yang kalian tidak akan sesat selama kalian memegang teguh dengannya, yaitu kitabullah, Al-Quran ya. Jadi memang orang-orang yang berta'amul, yang berhubungan dengan Al-Quran, dia itu hidupnya insya Allah akan selalu dinaungi, akan selalu diarahkan, akan selalu dihindarkan dari perkara-perkara kesesatan ya. Kalau teman-teman baca Quran, tadabburi Al-Quran, simak isinya, amalkan isinya, maka teman-teman itu tidak akan tersesatkan sedikit pun. Kenapa? Karena akan dibimbing, dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, wastausu binisa'i khairan, maka aku berwasiat agar kalian itu memperlakukan wanita dengan baik ya. Jadi ini khutbah yang beliau sampaikan ketika khutbah wada ya. Walaupun mungkin yang paling terkenal adalah khutbah beliau di Arafah ya, beliau sampai kemudian ya Allah persaksikanlah, ya Allah persaksikanlah, ini sampai kemudian diulang oleh beliau. Ya, ini dalam riwayat Sahih Muslim ya, itu disampaikan oleh Nabi. Tapi teman-teman, Rasul juga menyampaikan khutbah yang lain di Mina. Jadi khutbah wada yang beliau sampaikan bukan hanya di Arafah, tapi juga di Mina. Itu makanya kita bilang khutbah wada ini khutbah yang syarat dengan wasiat-wasiat. Ya, wasiat-wasiat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, di antaranya beliau melarang manusia kembali kepada kekufuran ya, dan tidak boleh yang lain menumpahkan darah yang lainnya. Ini nasihat beliau. Ya, jadi teman-teman sekalian, banyak sekali nasihat dan wasiat Nabi yang beliau sampaikan di khutbah wada ini. Ini di haji di mana Nabi itu hajinya hanya sekali, pertama dan terakhir ya. Makanya dulu tuh ulama ketika itu kaum muslimin dikatakan betul-betul mereka simak betul ya, sehingga mereka bisa mengamalkan wasiat terakhir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bisa dibayangkan Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, ketika beliau selesai ya, beliau kembali dari haji wada, yaitu berarti di sisa-sisa bulan Dzulhijjah ya, bulan Muharram dan Safar pada tahun ke-10 ya, barulah beliau menyiapkan pasukan ke Syam ya, pasukan ke Syam. Ini pasukan ke Syam ini yang pimpin siapa? Usamah bin Zaid bin Harithah. Usianya berapa? 18 tahun. Bisa dibayangkan 18 tahun ya. Itu dipilih untuk menjadi pemimpin. Ya, itu luar biasa. Dia memimpin di antaranya Abu Bakar, Uthman, Umar, ya, luar biasa. Kaum muhajirin, kaum ansar. Sehingga pada saat itu sebagian orang mempersoalkan pengangkatan Usama bin Zaid. Ya, kenapa? Karena satu, dia bekas budak. Ya. Kemudian kedua, usianya masih muda jika dibandingkan dengan Ansar dan Muhajirin yang lain. Ya. Tapi kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menerima satupun alasan yang kemudian dikemukakan kepada beliau. Ya. Beliau tetap berpesan agar Usama bin Zaid ini diperlakukan dengan baik, teman-teman sekalian. Ini wasiat Nabi ya. Ini dalam kitab Fathul Rabbani. Nanti yang menarik, setelah Nabi Muhammad wafat, ini pasukan yang dipimpin oleh Usama bin Zaid itu masih belum dikirim. Setelah Nabi wafat.
Ya, makanya setelah Nabi wafat, Abu Bakar itu di antara keputusannya itu memutuskan apakah tetap dilanjutkan atau dibatalkan, ya, atau diganti Usama bin Zaid. Ya, pada saat itu banyak usulan-usulan, udah batalin aja, ya, ganti Usama bin Zaid. Tidak, Abu Bakar itu tetap berkeputusan kita lakukan seperti perintah Rasul, tetap kita kirim delegasi ini untuk melawan Romawi di Syam. Ya. Jadi itu diantara peristiwa-peristiwa yang terjadi. Beliau pulang dari Haji Wada, ya. Beliau siapkan pasukan di bawah pimpinan Usama bin Zaid ibnu Haritha, ya. Tapi kemudian pengiriman ini tertunda. Ya. Itu setelah beliau siapkan pasukan 2 hari beliau jatuh sakit. Ya, beliau jatuh sakit. Ya, pada saat itu Usama bin Zaid sudah menerima panji yang kemudian dikibarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Tapi 2 hari beliau sakit, setelah itu sampai kemudian beliau meninggal. Jadi insya Allah nanti wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan kita bahas dalam pertemuan berikut sekaligus menutup kajian sirah nabawiyah kita. Jadi kita mencoba membahas detil demi detil dari peristiwa yang terjadi satu demi satu. InsyaAllah kita ketemu di pertemuan berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.